Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, senang melihat kamu. Ini bukan pertarungan tim untuk tujuan keuntungan, jadi ada baiknya untuk menyapa sekarang. Saling menyapa seperti biasa. Sudah waktunya untuk pemburu A-level. Aku tidak membutuhkannya. Kemudian dia langsung masuk ke portal. Ayo masuk juga. Pendatang baru dari White Tiger Guild juga mulai masuk. Han Songyi melirik Xiao Yu sebelum masuk. Bagaimana denganmu, Paman? Jinwu menjawab bergandengan tangan. Aku melihatmu masuk. Han Songyi mengangguk dengan gugup dan melompat ke portal. Hah. Xiao Yu menghela nafas sebentar dan berdiri di depan portal. Merasa menengok ke belakang, ternyata Hikize melambaikan tangannya untuk menyemangati kami. Balikan pandangan Anda. Tetapi, fluktuasi di permukaan portal tidak berhenti. Umumnya, akan ada benda seperti selaput hitam yang akan diperbaiki setelah orang masuk dan keluar. Tapi sekarang berfluktuasi seperti permukaan air. Apa bedanya? Jinwu merobek permukaan dengan tangannya. Mendesis. Permukaannya menempel di tangan seperti cairan lengket. Apakah itu? Jinwu menoleh ke belakang. Xiao Yu dan Hikize bertemu pandang. Hikize juga memperhatikan keanehan itu. Panggil tim penyerang utama, segera. Teriak Jinwu. Sebelum Xiao Yu selesai berbicara, dia tersedot oleh portal. Lalu, apa itu? Dia, agen apa? Hikize berlari ke portal. 3 anggota staf lainnya dari White Tiger Guild juga mengikuti. Hikize, yang berdiri di depan portal, terkejut. Tidak mustahil. Bukan hanya pemburu yang merupakan pendatang baru. Kami membawa staf baru untuk mendidik staf. Jadi hal semacam ini tentu saja asing. Staf memandang Hikize dengan mata lebar. Delegasi, agen. Permukaan portal menjadi merah. Seolah meneteskan darah, permukaan portal dengan cepat berubah menjadi merah. Hikize mengabaikan staf dan buru-buru menelepon. Gemerincing. Yah, Kize. Kepala seksi. Ini portal merah. Portal untuk pendatang baru telah berubah menjadi merah. Apa? Suara Haomin menjadi lebih keras. Apa maksudnya? Kenapa ada port teleportasi merah di level C? Hikize menatap portal yang benar-benar merah. Fluktuasi di permukaan telah berhenti. Hikize menelan. Aku juga tidak tahu. Tapi itu benar-benar portal merah. Apa? Bab 59 kamu bukan erang, kan? Itu sebenarnya mengatakan port teleportasi merah, apa artinya? Bai Lu Hao, Ketua Persekutuan Harimau Putih, datang ke tempat kejadian segera setelah menerima telepon. Kepala bagian manajemen, Hikize, memiliki wajah pucat. Itu? Biarkan aku melihat apa yang terjadi dulu. Bai Lu Hao melewati karyawan yang terlihat seperti anjing yang berduka, dan berdiri di depan pelabuhan transmisi. Ini benar-benar port teleportasi merah. Ekspresi Bai Lu Hao membeku. Apa itu portal merah? Ini adalah portal khusus yang terhubung ke dunia lain melalui portal. Setelah Anda masuk, Anda harus menangkap bos pamungkas, atau menunggu sampai penjara bawah tanah lepas kendali. Jika tidak, orang di dalamnya tidak akan bisa keluar dari sini sama sekali. 1 langkah masuk dan semuanya berakhir. Portal yang berubah menjadi merah benar-benar terisolasi dari dunia luar, dan tidak ada cara untuk keluar atau masuk. Bai Lu Hao meletakkan tangannya di port transmisi merah, dan itu diblokir dengan ketat, tidak dapat melewatinya. Ini merepotkan. Mulai sekarang, tidak ada cara untuk membantu orang-orang di portal. Bukankah ini portal C-level? Bai Lu Hao bertanya pada Hikize. Itu memang portal level C. Apakah kamu sudah menghubungi asosiasi? Ya, tapi asosiasi mengatakan bahwa itu awalnya adalah portal C-level, dan berpura-pura bingung. Bajingan ini? Bai Lu Hao mengutuk. Portal merah hanya akan muncul di ruang bawah tanah tingkat tinggi, dan sisi berlawanan dari portal itu setara dengan dunia lain,
Tetapi bagaimana kekuatan sihir yang memancar darinya sekarang hanya memiliki tingkat ruang bawah tanah tingkat C? Itu omong kosong sejak awal. Port teleportasi di depan saya setidaknya memiliki level B. Dan jika Anda kurang beruntung, itu mungkin level A, atau lebih tinggi. Meski begitu, alasan mengapa asosiasi berani berpura-pura tuli dan bisu adalah, haruskah kita mengukur ulang dengan mesin pengukur sihir kita sendiri? Bai Luhao menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Hikize. Pelabuhan teleportasi merah tidak memancarkan kekuatan sihir keluar, dan tidak ada cara untuk mengukurnya. Itu sebabnya. Hal-hal telah sampai pada titik ini, tidak ada cara untuk menentukan level portal. Berapa banyak orang kita yang masuk? Totalnya ada 12. Berapa banyak pemburu senior yang ada? Pemburu tingkat A Wang Ze adalah kaptennya, dan ada 7 pemburu tingkat B. 1 level A dan 7 level B? Apakah pendatang baru akan baik-baik saja? Bai Luhao menggelengkan kepalanya. Mereka pada dasarnya dapat dianggap tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Jika mereka beruntung, seharusnya ada 2 atau 3 pemburu level A dan level B yang keluar hidup-hidup. Dan ini masih merupakan situasi yang sangat beruntung. Hanya saja tingkat kelangsungan hidupnya sangat kecil. Level anggota yang baru saja masuk hanya bisa melewati Dungeon level B menengah dan bawah, apalagi level yang lebih tinggi. Kecuali ada keajaiban, kemungkinan para pendatang baru kembali dengan selamat hampir nol. Ekspresi Bai Luhao sangat suram, dan Hikize, yang mengamati wajah ketua, berbicara dengan hati-hati. Itu. Nyatanya, selain pendatang baru kita, ada orang lain juga di sana. Bai Luhao mengangkat kepalanya setelah mendengar ini. Mungkinkah pemburu tingkat tinggi yang lewat di sini secara kebetulan dan ingin tahu tentang bimbingan para pendatang baru muncul dan masuk bersama mereka? Jika ini bukan keajaiban, apalagi yang bisa disebut keajaiban? Suara Bai Luhao menjadi lebih keras. Siapa orang itu? Itu pemburu yang baru-baru ini kuperhatikan. Jawabannya datang dari satu sisi. Bai Luhao dan Hikize menoleh pada saat yang sama, dan di sana berdiri An Haomin, yang dipenuhi keringat, terengah-engah. Maaf, saya terlambat, ada kemacetan lalu lintas di jalan. Karena jarak antara rumah dan portal sangat jauh, An Haomin adalah orang terakhir yang mencapai portal tersebut. Dia melirik portal tersebut, pintu masuk berwarna merah terang seperti dinding tembaga. Hanya dengan melihatnya membuat orang merasa tercekik. Tetapi jika itu adalah pemburu Seong Jinwoo. Jika pria yang mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya, itu mungkin membawa hasil yang melampaui harapan semua orang. Seorang Haomin memiliki pemikiran ini tanpa alasan. Bai Luhao bergegas. Apakah dia pemburu yang dicari kepalaan? Betul sekali. Apa? Bai Luhao tiba-tiba teringat sesuatu. Benar. Pantas saja kepala seksi An akhir-akhir ini sibuk, ternyata ada pemburu yang sudah lama digandrungi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.